Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Kaldo dan di sini saya akan memberikan sedikit edukasi pembelajaran mengenai salah satu olahraga yaitu senam lantai dan cabangnya yaitu lompat harimau. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait apa itu lompat harimau, bagaimana cara pelaksanaannya dan apa saja manfaat-manfaatnya serta apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan sebelum melakukan lompat harimau. Jadi tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan see you in the video. Oke, jadi pada pengantar pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lompat harimau. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung atau masih bertanya-tanya, apa sih itu lompat harimau? Nah, jadi lompat harimau itu merupakan salah satu gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga senam lantai, yang mana dalam gerakan ini mengharuskan kita untuk berlari dan melompati sebuah balok seperti ini dengan posisi melayang. Nah, lalu dilanjutkan dengan gerakan roll depan pada saat pelaksanaannya. Nah, pada saat melakukan gerakan roll depan, tangan berada pada posisi lurus dan kepala dimasukkan di antara kedua tangan untuk memungkinkan dorongan kepada badan atau tubuh agar bisa melanjutkan gerakan seperti roll ke depan dan diakhiri dengan posisi berdiri. 3. Nah, oke, jadi teman-teman, adapun properti atau sarana yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran senam lantai ataupun lompat harimau itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu seperti karpet. Nah, karpet ini bertujuan agar pada saat kalian berlari ataupun berjalan, jadi kaki kalian tidak licin pada saat menginjak keramik. Nah, jadi ini dapat mendukung proses gerakan pembelajaran sehingga gerakan yang kalian lakukan menjadi lebih optimal. Sarana yang kedua yaitu di sini ada yang namanya balok tolakan. Bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, jadi balok tolakan ini merupakan suatu sarana yang sangat penting ya, yang cukup penting untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pembelajaran senam lantai khususnya lompat harimau. Karena dalam pelaksanaan lompat harimau, seseorang itu diharuskan untuk melompati balok tolakan ini dan ini ketinggiannya bisa kita setting ya, bisa kita setting sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut. Nah, di sini balok tolakannya saya setting sekitar setinggi 1 meter lebih lah ya. Jadi sarana ketiga yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran senam lantai pada pembelajaran kali ini yaitu ada matras. Bisa dilihat ini matrasnya. Nah, jadi matras ini merupakan sarana yang tidak kalah penting dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, fungsi matras ini yaitu untuk menunjang kegiatan pembelajaran supaya peserta didik atau siswa yang melakukan gerakan lompat harimau itu bisa merasa aman tanpa adanya cedera. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai pengertian dari lompat harimau dan juga peralatan yang perlu kita siapkan untuk menunjang pembelajaran lompat harimau. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke apa saja sih manfaat-manfaat dari lompat harimau. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa lompat harimau itu merupakan suatu olahraga kompon yang mana dalam penerapannya yaitu membutuhkan suatu gerakan yang banyak dan melibatkan banyak otot dalam pelaksanaannya. Nah, jadi lompat harimau ini merupakan suatu olahraga yang bukan hanya melatih otot saja, tetapi juga melatih kelincahan, kecepatan, dan juga mental ataupun keberanian seseorang dalam melakukannya. Nah, jadi lompat harimau ini terbagi menjadi beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk melaksanakannya. Yang pertama yaitu awalan ya berdiri, yang kedua yaitu berlari menuju balok tolakan, yang ketiga yaitu melompati balok tolakan, dan yang keempat yaitu melakukan roll depan atau gulingan, dan yang kelima yaitu posisi akhiran yaitu berdiri. Tentu ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari gerakan lompat harimau terhadap kesehatan tubuh kita atau kebugaran tubuh kita. Nah, jadi manfaat yang pertama itu dapat meningkatkan kekuatan otot. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa
lompat harimau ini merupakan suatu olahraga kompon yang mana melibatkan banyak sekali otot dalam pelaksanaannya. Nah, apa saja sih otot-otot yang bekerja atau terlibat aktif dalam gerakan ini? Nah, jadi ada beberapa otot yang bisa bekerja atau terlibat aktif dalam melakukan gerakan ini. Yang pertama yaitu ada otot kaki, yang kedua yaitu ada otot perut atau otot core, yang ketiga ada otot tangan dan otot bahu. Nah, jadi itu tadi adalah otot-otot yang bekerja aktif pada saat kita melakukan gerakan lompat harimau. Nah, jadi otot yang sudah saya sebutkan tadi dapat aktif atau berkontraksi pada suatu kondisi tertentu yang memungkinkan mereka aktif satu sama lain. Bagaimana maksudnya itu? Nah, jadi maksudnya itu seperti ini. Pada saat kita hendak berlari kecil ataupun berlari dan melompati kolak-kolakan, maka otot yang akan aktif yaitu otot kaki, yaitu memberikan dorongan ataupun bisa membuat tubuh kita bergerak dalam melakukan gerakan tersebut. Nah, yang kedua yaitu otot perut atau otot core. Nah, pada saat kita melangkah dan melompat dan posisi tubuh kita berada di udara, maka yang aktif adalah otot perut atau otot core. Nah, gunanya otot core ini yaitu untuk mengunci ataupun menyeimbangkan tubuh kita supaya kita tidak jatuh dan posisi tubuh kita pada saat di udara itu tetap seimbang. Yang ketiga yaitu otot tangan dan otot bahu. Nah, otot tangan dan otot bahu ini akan aktif atau bekerja pada saat kita hendak melakukan pendaratan pada saat posisi melayang. Nah, jadi otot tangan atau kedua tangan ini dan bahu akan membantu tubuh kita atau menopang tubuh kita pada saat hendak melakukan roll depan. Nah, jadi pada saat posisi kita di udara dan hendak melakukan roll depan, posisi tangan dan tubuh kita itu diluruskan dan dihadapkan ke bawah supaya nanti tubuh kita bisa bertumpu pada kedua tangan tersebut dan kedua tangan tersebut bisa menahan tubuh kita supaya tetap seimbang dalam melakukan gerakan roll depan. Baiklah, tadi kita sudah menjelaskan manfaat lompat harimau terhadap kekuatan otot. Nah, dan sekarang kita akan menjelaskan atau membahas manfaat lompat harimau yang kedua. Nah, jadi manfaat yang kedua yaitu dapat meningkatkan kelincahan dan koordinasi tubuh atau kontrol tubuh. Nah, jadi kelincahan dan koordinasi tubuh atau kontrol tubuh ini merupakan dua elemen yang paling penting dan tidak akan bisa dipisahkan dari olahraga lompat harimau ataupun senam lantai. Karena dengan kelincahan itu dapat memungkinkan seseorang untuk bergerak secara bebas dan aktif sesuai apa yang dia inginkan dalam melakukan suatu gerakan yang hendak dia lakukan. Sedangkan kontrol tubuh atau koordinasi tubuh ini dapat memungkinkan seseorang untuk mengontrol dirinya atau mengendalikan dirinya pada saat dia melakukan gerakan. Nah, jadi kedua elemen ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya kelincahan, maka suatu gerakan tidak akan bisa berjalan dengan efektif, begitupun pula tanpa adanya kontrol tubuh, maka suatu gerakan tidak akan bisa berjalan secara efisien dan pasti akan adanya kesulitan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dalam mengendalikan dirinya pada saat melakukan gerakan tersebut. Adapun manfaat dari gerakan lompat harimau yang ketiga yaitu dapat melatih keberanian diri dan dapat melatih mental seseorang. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa lompat harimau ini merupakan suatu olahraga yang rawan akan risiko cedera. Maka dengan ini dibutuhkan suatu keberanian ataupun kepercayaan diri untuk melakukan gerakan ini. Apabila kita saja ragu dalam melakukan gerakan ini, maka bisa saja hal itu dapat menimbulkan cedera ataupun dapat membahayakan diri kita sendiri. Jadi ada pun cara atau solusi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berani dan percaya diri dalam melakukan gerakan lompat harimau, yaitu melakukan gerakan atau latihan yang terprogram dan teratur. Jadi di minggu pertama kita bisa melakukan latihan untuk melancarkan diri kita dalam melakukan roll depan. Nah, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa roll depan ini merupakan suatu gerakan yang berperan penting dalam lompat harimau, karena sebagian besar gerakan yang ada di lompat harimau itu terdiri dari roll depan. Nah, jadi kita bisa buat program nih, di minggu pertama kita bisa membuat latihan mengenai gerakan roll depan untuk melancarkan gerakan tersebut. Karena jika kita bisa melakukan gerakan roll depan, maka sudah dipastikan kita akan bisa atau dengan mudah melakukan gerakan lompat harimau. Nah,
di minggu kedua kita bisa tingkatkan intensitas latihannya dengan cara yaitu menggunakan ini balok tolakan, tetapi dengan intensitas tinggi yang masih rendah. Jadi jangan langsung ke yang tinggi. Jadi kita tahap demi tahap dulu, dari yang rendah ke tinggi. Jadi apabila kalian telah melakukan latihan di minggu pertama dan di minggu kedua dan kalian sudah memahami bagaimana tekniknya, kalian sudah bisa lancar dalam melakukan gerakannya, dan di minggu ketiga kalian bisa melakukan latihan yang berat, tetapi itu disesuaikan dengan intensitas tubuh kalian supaya kalian bisa semakin paham dan semakin mengerti mengenai gerakan yang akan kalian pelajari, yaitu lompat harimau. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah bahas mengenai manfaat dari lompat harimau. Nah, dan sekarang kita akan bahas teknik-teknik ataupun cara melakukan lompat harimau. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa lompat harimau ini merupakan level up atau tingkat atasnya dari roll depan. Nah, jadi sebenarnya lompat harimau ini hampir sama saja dengan roll depan, tapi di roll depan itu tidak ada gerakan pada saat berlari dan juga tidak ada yang namanya balok tolakan. Sementara di lompat harimau ini ada dan diharuskan seseorang untuk melompati balok tersebut. Jadi adapun perbedaan spesifik antara gerakan lompat harimau dan gerakan roll depan itu bisa kita lihat. Yang pertama yaitu gerakan lompat harimau. Nah, jadi gerakan lompat harimau ini memerlukan gerakan berlari kecil dan melompat dalam pelaksanaannya. Nah, sementara di gerakan roll depan itu tidak memerlukan gerakan berlari dan melompat. Jadi seseorang itu diharuskan untuk meroll depan saja tanpa adanya gerakan tersebut. Nah, jadi pada saat tubuh kalian sudah hampir mendekati balok tolakan, maka gerakan yang harus kalian lakukan selanjutnya yaitu adalah melompat maju ke depan dengan posisi tangan diluruskan hingga menyerupai seekor harimau hendak menerkam. Nah, ini fungsinya yaitu supaya pada saat kalian melakukan roll depan nanti, jadi tangan kalian itu sudah siap untuk menopang tubuh kalian. Jadi gerakan yang kalian lakukan akan bisa seimbang. Nah, jadi pada saat kalian sudah melompat dan hendak melakukan roll depan, maka seperti yang sudah saya katakan tadi, kedua tangan ini diluruskan dan kepala ini dimasukkan di antara kedua tangan, dan ini leher ditekuk masuk ke dalam. Hal ini berfungsi supaya kita terhindar dari cedera di bagian leher. Dan selanjutnya yaitu posisi akhirnya kita berdiri tegak seperti pada posisi pertama, tetapi kalau posisi pertama itu kan tangan di samping bahu, di samping badan. Nah, sedangkan di posisi akhir atau akhiran itu kita berdiri tegak dan kedua tangan diangkat ke atas. Itu sebagai fungsi atau penanda atau simbol penghormatan kepada penonton yang melihat. Baiklah, tadi kita sudah memahami sekaligus menjelaskan mengenai teknik atau tata cara melakukan gerakan lompat harimau. Nah, dan sekarang saya akan melakukan atau mempraktekkan gerakan lompat harimau secara langsung. Jadi tetap lihat video ini sampai akhir. Oke, jadi bagi teman-teman, sebelum melakukan gerakan olahraga apapun itu, jangan lupa untuk melakukan pemanasan supaya kita terhindar dari resiko cedera. Berhubung ini tadi saya sudah melakukan pemanasan, jadi kita langsung saja praktek. Baiklah, tadi kita sudah melakukan pembelajaran mengenai cabang olahraga senam lantai yaitu lompat harimau. Tadi kita sudah mempelajari dan memahami mulai dari pengertian, teknik, peralatan, dan juga manfaat dari gerakan lompat harimau. Dan mungkin demikianlah video pembelajaran yang dapat saya buat dan dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan maupun kekurangan saya mohon maaf. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.